Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Rusli Katili Mars. Kepada beliau kami persilakan. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Siti Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam. Ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak merasakan nikmat kesehatan. Mungkin mereka keluarga kita, sahabat, dan mereka saat ini terbaring di suatu kamar yang asing bagi mereka. Ketika mereka membuka mata, melihat ke atas plafon, tidak seperti plafon di rumah. Melihat ke kiri, ada tiang, kemudian tergantung botol infus. Disambungkan oleh selang, tertancap di tangannya oleh jarum infus ya. Di sebelah kiri ada televisi, tapi televisinya kecil, disambung dengan selang melekat di dada ya. Televisinya itu tidak ada film, cuma tik-tuk, 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 tik-tuk. Nah, kalau masih begitu, masih tik-tuk, 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 nah itu masih normal. Tapi ada sudah tik-tuk, 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 tik. Nah, ada yang so tik. Nah, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sehingga ada yang menyatakan bahwa sehat itu adalah mahkota yang dipikulkan di kepala orang sehat, tetapi hanya dapat dilihat oleh orang sakit. Nah, bisa paham itu ungkapan itu? Sehat itu adalah mahkota. Mahkota itu kan pakaian raja yang ditempatkan di kepala orang sehat, tetapi yang bisa lihat cuma orang sakit. Artinya apa? Orang sehat itu kadang-kadang tidak mensyukuri nikmat sehatnya itu. Dan yang bisa melihat mahkota itu ini orang sakit. Sanang hidati itu sehat. Itu pengertiannya. Dan itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sehat, kita tidak menjaga kesehatan, pola hidup tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hidup sehat, dan lain-lain sebagainya. Itu baru pembukaan, belum yang terhormat ya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Kadim Masawong selaku Wakil Ketua Pimpinan Harian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo, yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah yang terkenal dengan fakultas kedokterannya. Kemarin anak saya sudah mengisi, sekedar pengetahuan ke Pak Rektor. Anak saya lulus di modern. Dia bilang, Pak, saya mau ke Jawa. Di Pak Setua, Bapak Setua.
Saya masuk di Unggul saja, tapi kan dosen di situ. Nah, akhirnya sudah mengisi Prof. Ya. Memberitahu. Yang saya hormati sesepuh senior dari Muhammadiyah Bapak Profesor Yasin Tuloli, alhamdulillah sehat-sehat ya. Kemudian Pak siapa dulu ini? Pak Abdullah Paneo, ya saya hormati. Kemudian guru saya Pak Doktor Arfan Tilome yang kemarin memberikan tausiah di kesehatan, ternyata ahli kesehatan juga. Ya. Walaupun dokter dengan dokter itu sama, ada DR dan saya juga DR. Bedanya cuma dokter tidak bisa jadi dokter, tapi kalau dokter bisa jadi dokter. Begitu. Ya. Yang saya hormati para pinghar, kemudian tuan rumah, ketua pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, para ortom, pimpinan ortom, majelis, dan seluruh yang hadir. Saya sebetulnya sudah 3 kali menolak diminta jadi penceramah kuliah subuh, karena saya tahu jamaahnya itu ahli-ahli fikih semuanya. Ada ahli hadis, ada dokter, apalagi ada Pak Rektor. Kan saya itu dosen, dia ada atasan saya juga Pak Rektor. Tetapi karena perintah ketua dan saya sebagai petugas partai, ya, terus Siti Hadijah itu kan punyanya PDA, jadi perintah ketua. Sudah 3 kali menolak, keempat menolak, saya takut nanti dicoret panjang-panjang begitu. Ya. Jadi alhamdulillah saya memberanikan diri, walaupun juga saya setiap bulan sering mengisi risalah maghrib. Walaupun ada kemarin yang WA saya, kalau dengar ceramah saya dia kasih mati radio. Ya. Katanya kalau saya bicara tentang rokok keras sekali, berarti Bapak perokok. Memang teriakan kebenaran itu, orang yang bersalah itu kalau mendengar teriakan kebenaran, dia pasti ketakutan, walaupun bukan dia yang dituju oleh nasihat itu, tapi karena sudah salah duluan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mencoba mengangkat salah satu ilmu kesehatan yang berkembang sekarang ini dan sangat diminati oleh masyarakat, dan banyak pelaku-pelakunya itu orang-orang Muhammadiyah ada, orang Aisyah ada. Ya. Apa itu? Ilmu kedokteran holistik. Ya. Ilmu kedokteran holistik itu ilmu yang mengaitkan hubungan antara aspek spiritual, mental, agama, lingkungan, pola hidup, kebiasaan dengan sehat. Dan setelah saya pelajari, saya mendalami, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pelopor ilmu kedokteran holistik. Ya. Karena di dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah sakit. Benar ya? Jarang sakit. Ya. Rasulullah itu sakit hanya 2 kali. Yang pertama, ketika Rasulullah pada perang Khaybar itu banyak musuh-musuh itu terbunuh. Nah, salah satu yang terbunuh ini punya seorang istri, namanya Siti Zainab Al-Kharij, orang Yahudi. Ketika Rasulullah sedang sementara istirahat pada perang Khaybar, dia bawakan makanan, dia bawakan kambing panggang, tapi sudah dilumuri racun. Ya. Pada saat Rasulullah akan memakannya, turun malaikat Jibril, hentikan, itu ada racun. Itu riwayat yang pertama.
Riwayat yang kedua, Rasulullah sempat memakan sebagian, kemudian turun malaikat Jibril, kemudian Rasulullah menjadi sakit, kemudian berbekam. Nah, waktu itu berbekam. Nah, itu juga bekam itu ada dalam konsep kedokteran holistik. Karena teori bekam itu, sakit itu karena ada racun di tubuh. Darahnya terkontaminasi dengan racun, harus dibekam, diisap, darahnya keluar, racunnya keluar. Itu teori bekam. Nah, cuma kalau saya lihat ngeri juga. Saya sekarang sudah ada bekam yang pakai alat yang lebih bagus. Ya, bekam. Sakit Rasulullah yang kedua itu ketika mau meninggal, mau wafat. Tetapi dalam riwayat Rasulullah itu menjelang wafat hanya demam tinggi. Tidak seperti manusia sekarang. Kalau mau wafat stroke sejak 5 tahun lalu. Dan manusia sekarang stroke, cuci darah berbulan-bulan kemudian meninggal. Tidak sadar, di ICU berminggu-minggu kemudian meninggal. Ada yang tumor, kanker, harus disuntik dengan itu obat kanker, anti kanker, baru meninggal. Macam-macam. Tumor payudara, tumor kandungan. Kalau laki-laki ada prostat, macam-macam. Tumor usus. Rasulullah tidak, cuma demam kemudian meninggal. Nah, ini perlu kita pelajari. Ternyata kedokteran holistik itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja kedokteran holistik itu? Nah, sebelum saya masuk ke situ, ilmu kedokteran holistik itu sudah dikembangkan setelah Rasulullah wafat ratusan tahun kemudian. Itu banyak ulama-ulama Islam yang mengembangkan itu. Contohnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tokoh ulama Islam, pelopor ilmu kedokteran. Ada bukunya namanya Canon of Medicine. Tetapi ketika pusat peradaban Islam itu dikalahkan oleh Romawi, oleh Eropa, buku-buku itu dilarikan semuanya ke Eropa. Tetapi bukunya Ibnu Sina dilarikan juga. Setelah dipelajari, ternyata dasar-dasar kedokteran modern ada di situ. Buku itu kemudian difotokopi, tetapi namanya diganti, bukan Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina itu nama Islam. Diganti dengan Avicenna. Ya, Avicenna. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Avicenna, itu Ibnu Sina itu tokoh Islam, penemu bapak ilmu kedokteran dunia. Itu Ibnu Sina. Kalau di sini ada tokoh Ibnu Sina. Yang kedua, Al-Hafiz. Al-Hafiz itu ahli kedokteran lingkungan. Satu ketika Al-Hafiz itu diperintahkan oleh khalifah yang memimpin saat itu pada tahun 800 Masehi. Al-Hafiz, saya ingin membangun rumah sakit, tolong carikan lokasi. Apa yang dilakukan oleh Al-Hafiz? Beliau memotong seekor sapi, kemudian dagingnya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi satu bagian ditaruh misalnya di sini, satu bagian ditaruh di sini, satu bagian ditaruh di kompleks di sebelah, satu bagian di sebelah lagi. Apa yang dilihat? Dia lihat daging mana yang lebih dulu membusuk. Ya. Apa yang dibuat oleh Al-Hafiz ini? Kesimpulannya, tempat di mana daging yang lebih dulu membusuk itu tidak boleh dibangunkan rumah sakit, karena katanya di situ banyak kuman penyakit. Itu akhirnya rumah sakit dibangun di tempat yang dagingnya tidak cepat membusuk. Lahirlah rumah sakit pertama
Rumah sakit pertama itu rumah sakit dibangun di daerah Islam oleh tokoh-tokoh Islam. Belum ada rumah sakit di seluruh dunia. Itu namanya dinamakan rumah sakit, ada namanya, saya sudah lupa. Konsep rumah sakit memang sudah ada, dan Islam yang lebih dulu membangunkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini berapa jam ini kuliah kedokteran holistik? Kalau saya ini bisa 13 SKS. Nah. Mengapa Rasulullah itu jarang sakit? Nah, kita kembali ke perilaku tadi, kedokteran holistik, spiritual. Pertama, Rasulullah itu selalu berpuasa. Ya, berbahagialah Bapak Ibu jamaah yang selalu berpuasa Senin Kamis, berpuasa Yaumul Bid, kemudian puasa Sya'ban, apalagi puasa Ramadan disambung dengan puasa Syawal dan seterusnya. Nah, itu Rasulullah berpuasa, padahal Rasulullah itu bukan ahli kedokteran. Tetapi ratusan tahun kemudian seorang profesor dari Jepang, namanya Profesor Yoshinori Ohizuma, dia mendapatkan hadiah Nobel atas penelitiannya. Apa yang ditemukan? Dia menemukan bahwa pada orang yang berpuasa itu terjadi proses autolisis. Autolisis itu tubuh itu membunuh sendiri kuman-kuman yang ada di dalam tubuh. Itu autolisis. Atau otopak. Otopak artinya kuman, sel-sel tubuh kita yang sehat memakan sel-sel tubuh yang rusak akibat proses metabolisme selama kita tidak berpuasa. Nah, teorinya bagaimana? Jadi ini saya sedikit jelaskan. Makanan itu kalau masuk di dalam tubuh perut, itu pertama akan tinggal di lambung. Di lambung dia akan digiling, dilumat, dicerna selama 4 jam. 4 jam. Setelah 4 jam makanan sudah halus, kemudian ditransfer ke usus halus. Nah, lambung beristirahat. Ketika lambung beristirahat, maka sel-sel lambung yang sehat itu melakukan autopak, makan sel-sel lambung yang rusak pada proses pencernaan itu. Ya, makanya kalau makan itu harus pilih-pilih juga. Nah, jangan makan yang keras-keras, ya, seperti sayur paku, itu kan keras. Ada oh bukan keras itu ya, cuma namanya itu sayur paku. Ada sayur bulu ya, kalau di Jawa ada tongseng. Nah, maksud saya begini, Rasulullah itu kalau makan dia hanya makan roti. Rasulullah tidak pernah mencampurkan lebih dari satu makanan masuk ke perutnya. Itu Rasulullah. Kalau kita rupa-rupa, ya bapak-bapak bukan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, kan yang salah juga yang punya pesta. Orang punya pesta merasa malu kalau cuma menghidangkan 2 jenis makanan. Harus lengkap, ada kambing, ikan bakar, sate tuna, macam-macam. Ya, padahal itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Saya menjelaskan kenapa. Nah, misalnya, ya ini misalnya, Rasulullah itu ada hadisnya itu. Nanti Pak Arfan yang mengulasnya kalau hadis, karena saya bukan ahli fikih. Ya, Rasulullah tidak pernah mencampurkan 2 makanan sekaligus. Nah, contoh, daging tidak boleh dimakan dengan ikan laut.
anu Orlando nasi kuah Bugis itu patalo untuk ikan bakar patalo untuk yang suir-suir masuk. Kenapa tidak bisa? Karena enzim untuk merubah protein berbeda dengan enzim untuk merubah protein ikan laut. Kalau mereka dua hadir bersama-sama, bentrok. Kalau dia bentrok, gejalanya itu kembung. Dia coba makan macam-macam. Habis itu udah wah, polo omeprazol. Pasti ibu-ibu ini ada simpan omeprazol sama di rumah. Tapi saya bersyukur, artinya omeprazol masih laku. Dari rumah sakit Siti Hadijah banyak omeprazol. Tapi kewajiban saya menyampaikan. Kalau tidak mendengar, alhamdulillah, rumah sakit masih ada pendapatan. Ya, masih ada yang mau disetorkan ke IC ya. Itu. Rasulullah tidak pernah makan karbohidrat dan protein bersamaan. Karena untuk merubah protein, ada guru biologi di sini. Untuk merubah protein perlu protease enzim. Untuk merubah karbohidrat, gula nasi, perlu amilase. Mereka didatangkan bersamaan, mereka bentrok, Pak. Mereka bentrok. Saya tidak bisa menjelaskan secara kimia kenapa mereka bentrok. Belum kalau saya mengatakan terbentuk radikal bebas. Nah, itu Ibu Wince yang ahlinya itu kalau sudah radikal bebas. Dan radikal bebas itulah yang menyebabkan semua berbagai penyakit, gula, darah tinggi, pokoknya apa yang Ibu sebut benar itu. Radikal bebas. Makanya sekarang berkembang obat-obat herbal yang untuk menekan radikal bebas. Alhamdulillah saya ada meminum, tapi saya meminum ester C. Ester C plus vitamin E itu ada di Indomaret. Kadang-kadang saya, Ibu Wince, ada lagi propolis, nah, sudah saya minum propolis. Karena itu semua obat-obat untuk menghancurkan radikal bebas. Mohon maaf, saya bukan promosi karena saya tidak dibayar sama Ibu Wince. Ya, tapi kalau ada untungnya boleh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenai makanan, Rasulullah itu ada hadisnya. Makan sebelum, makan setelah lapar, ya setengah. Saya tadi lupa mekanisme otolisis. Nah, makanan itu kan dilumat, diabsorpsi 8 jam kan? Kita makan pagi jam berapa? Jam 7 ya? Jam mana ibu-ibu rajin itu? Taruhlah jam 7. Nah, makanan itu dilumat dan diserap 8 jam. Setelah itu dia habis di dalam usus dan di dalam darah, dan sisa kotorannya sudah berada di rektum untuk menunggu besok disetor. Nah, disetor ke tempat penyetoran. Ya, itu. Jadi kita makan jam 7, jam 3. Harusnya jam 3 itu sudah selesai. Dan tubuh meminta waktu untuk melakukan otolisis, membersih-bersihkan. Tetapi apa yang terjadi? Jam 12 sudah makan. Ya. Akibatnya apa? Bekerja lagi tuh lambung, pembuluh darah, jantung bekerja terus. Jam 12 berarti baru selesai jam 8 malam. Tapi makan malam jam 7. Tidak pernah berhenti itu. Tidak pernah, dia berputar terus. Andaikan tubuh itu bisa berbicara, saya bilang, Tante, boleh kasih berhenti kamar dulu sedikit? Yo Tante, udah lupa hari pompe, berarti mas setengah mati. Belum ada snack, oh dikasih pagi,
hingga snack sore. Baru ada juga, bukan orang sini, orang di sana, kebiasaan makan tengah malam. Akibatnya apa? Itu sama dengan gilingan padi, diisi terus, dia putar terus, lama-lama aus juga itu. Cuma bedanya gilingan padi rusak, ada bahannya, onderdilnya dibeli di toko. Kalau kita lambung rusak, om mau beli lambung om, tidak ada. Ya ada dijual ya. Bandingkan kalau berpuasa. Nah, sekarang kita bicara berpuasa. Sahur jam berapa? Jam 3. Taruhlah jam 4 ya. Jam 4. 8 jam usus bekerja. Selesai jam 12. Jam 12 ada makan. Ada puasa. Oh tidak puasa. Ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Jam 12 sudah berhenti ya. Jam berapa baru makan lagi? Jam 6, berarti usus berhenti 6 jam. 6 jam itu dipergunakan oleh sel-sel tubuh untuk membersihkan sel-sel yang rusak selama pencernaan. Sama dengan ibu-ibu kalau liburan. Kalau liburan ibu-ibu di rumah apa? Bersih-bersih kan? Itu, begitu itu. Sehingga orang yang rajin berpuasa, radikal bebas yang terbentuk dari pencernaan makanan itu tidak ada. Karena sudah dimakan melalui mekanisme autofag. Itu yang ditemukan oleh Profesor Yoshimori, orang Jepang. Kemudian Rasulullah itu makan tadi setelah merasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Lapar itu apa? Kita cuma tahu kalau lapar, mau nggak mau. Lapar itu pertanda usus melakukan proses autolisis. Itu lapar. Makanya kalau lapar sabar sedikit. Ada 2-3 jam, kasih biar dulu dia membersihkan. Dan kita bilang, maaf pilo lango poliwa, begitu. Matua ngalapo. Kemudian Rasulullah itu makan itu diukur. Tadi kan katanya makan setelah lapar. Setelah lapar itu artinya lambung itu sudah berhenti selama 4 jam. Lambung itu ukurannya kalau dalam keadaan lapar itu hanya 150 ml. Ini begini. Tapi kalau diisi dengan makanan dia bisa sampai 2 liter, bisa sampai 3 liter. Ini tentu kita harus berhitung, kita ini mau makan 1 liter atau 2 liter. Pegawai negeri atau ibu-ibu yang bekerja di kantoran, makanan itu cukup 1000 kalori. 1000 kalori itu kalau 1 piring 250 kalori, 4 piring. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam. Cukup itu. Tapi kalau pekerja keras, petani, buruh, itu mereka butuh 2000 kalori untuk bisa bekerja. Sehingga wajar kalau mereka makan itu 2 piring. Kalau ada pegawai negeri makan 2 piring, perlu dipertanyakan. Mungkin lambungnya terlalu besar. Rasulullah pernah bersabda, yang aku khawatirkan dari umatku itu adalah perutnya. Itu hadis sahih. Karena apa? Perut itu sumber penyakit. Kalau kita meninggal, yang lebih dulu membusuk itu apa? Perut itu besar. Yang lebih dulu apa dari perut? Usus itu, ini perut, lambung, ini usus. Lambung yang lebih dulu membusuk. Jam berapa? 4 jam setelah wafat, lambung akan memperlihatkan tanda-tanda kebiruan. Makanya bersyukur kita orang Muhammadiyah, kita menganut mensegerakan. Pernah saya ada satu pemuka adat,
Oh, saya ini banyak sekali lenggota ini. Padahal dia meninggal sejak jam 4 sore. Dikuburkan besok. Banyak lenggota saya tunggu-tunggu. Nah, tiba-tiba ada keluarganya diundang. Pak Dok, coba lihat kamar dulu, diopa. Baru, kenapa? Lupa ada bau begitu. Baru saya lihat itu perut. Oh, saya kasih tahu. Semua pica ini Pak. Semua pica ini harus dicamat di polu. Akhirnya itu masih berapa lenggota di cancel. Gara-gara saya itu. Di cancel semua. Padahal saya lihat juga memang ada sedikit-sedikit. Kalau lebih dari 8 jam sudah mulai ada bau itu. Ya. Apalagi kalau sebelum wafat dia menderita penyakit kanker, penyakit usus, tumor, itu segera lebih cepat. Mayat itu lebih cepat membusuk tergantung cuaca. Kalau cuaca panas, kelembaban tinggi, itu mayat cepat membusuk. Nah, kita di Indonesia kan termasuk panas, kelembaban. Tapi kalau di Eropa, cuaca dingin. Nah, makanya kalau di rumah sakit ada mayat sudah 2 jam tidak diambil keluarga, dikasih masuk di kulkas. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah berapa jam? Ini baru 1% dari ilmu kedokteran holistik. Tidak. Kemudian yang berikut, Rasulullah itu apa ini? Makan tadi sudah. Rasulullah itu menjaga hati. Nah, ini aspek spiritual dari kedokteran holistik. Di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menjaga hatinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Di dalam hadis, inna fi jasadin mudghah fa idza saluhat jasadu kullu fa idza fasadat jasadu kullu. Mohon dikoreksi kalau salah penyebutannya. Wahia ala qalbi. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu rusak seluruh tubuh. Apabila daging itu baik seluruh tubuh. Itu hadis Rasul. Belakangan ilmu kedokteran bisa membuktikan hadis itu benar. Bahwa orang kalau hatinya rusak, fisiknya juga rusak. Makanya terkenal dengan ilmu kedokteran yang namanya penyakit psikosomatik. Psikosomatik itu menjadi satu golongan penyakit. Psiko artinya jiwa, mental, spiritual, somatik itu artinya badan. Jadi psikosomatik adalah penyakit akibat gangguan mental yang menyebabkan terganggunya tubuh kita. Gampang sekali mendiagnosa penyakit psikosomatik, Bu. Gampang biar tidak sekolah dokter. Saya kalau di praktek, ibu sakit apa? Ibu maaf, saya pakai ibu. Ibu sakit apa? Aduh, saya sakit kepala. Saya punya mata berkunang-kunang. Leher sakit. Limelo. Jamuhin tuluh apoti ambongo. Jasa naik. Atau putih atau putih. Baru saya mau tanya, ibu kerja di mana? Wah, dia pegawai negeri. Saya belum balik kalender. Oh, tanggal 28. Mungkin temas, tedaeng, belahumat bel. Ya, atau telepon dari BTN. Oh, dengan ibu ini, tolong. Apa yang saya mau kasih, Bu? Saya cuma kasih obat penenang 3 biji. Tanggal 8 dia minum 1 tenang. 29 dia minum 1 tenang. 30 dia minum 1 tenang. Tanggal 1 gajian. Sehat. Nanti mau tunggu 28 hari kemudian.
Saya dikasih tahu sama dosen saya, dosen ilmu jiwa, kalian harus pelihara orang-orang psikosomatik. Kenapa Pak Prof? Itu adalah sumber penghasilan kita. Ya. Kenapa? Orang psikosomatik itu senang kalau penyakitnya dibenarkan. Kalau saya bilang begini, ibu ini udah baik-baik, tidak apa-apa, isom pindah dokter dia, Bu. Tapi kalau saya bilang, dokter ini sakit, oh iya ada mati ibu, ada luka-luka sedikit, baru ini, iya ibu pelipir, senang sekali dia, jago sekali ti dokter itu, dia tahu kita penyakit, baru dia cerita-cerita, gagal itu ti dokter Rusli itu. Tidak mau sembuh-sembuh, Bu, karena yang sakit adalah hati. Makanya Agi bilang, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, antara hidup ini. Betul itu. Dan orang yang psikosomatik itu bersedia membayar berapapun biaya dokter. Jadi saya kalau orang psikosomatik, berapa dok? 500.000. Oh bagus. Si dokter sudah apa penyakit saya 500.000. Ibu jangan pelihara itu, Bu. Penyembuhan psikosomatik orang Islam tidak susah. Zikirullah, ya. Tawadhu, ya. Jangan sombong, jangan minta dipuji. Orang minta dipuji itu jeleknya apa? Selalu membaguskan penampilan supaya dipuji. Untung sekarang ini ada itu aplikasi, ya. Ada. Mohon maaf kalau ada kontainer di sini. Kontainer itu ibu-ibu yang suka berkonten, namanya kontainer. Kalau yang mau merawat pasien, dah suster. Kalau yang menyediakan obat, apoteker. Kalau yang berkonten, kontainer. Jadi kembali ke penyakit hati, simun takiu, sirik, munafik, takabur, kikir, ujub, tambah cidun, cinta dunia. Itu penyakit hati. Harus kalau tidak mau habis uang. Ya. Salah satu penyakit hati orang yang ingin dipuji, dia selalu membagus-baguskan penampilan. Sudah ada Otto Avanza, dapat lihat orang yang kenapa nggak Otto Avanza, karena kan dokter. Akhirnya dia mulai telepon Toyota, kalau yang ini berapa kali bayar? Saya alhamdulillah 13 tahun kepala dinas kesehatan tidak dapat beli mobil. Saya ke Siti Hadijah itu, untung saya itu jadi tim kerja bupati, dikasih mobil plat merah DM 766, banyak DP nomor. Kalau 4 nomor itu berarti cuma korojo-korojo itu. Kalau bos 1 nomor bupati, kalau 2 kepala dinas. Saya minta yang banyak nomor saja supaya tidak dikenal. Ini jagoan saya sudah kalah, Pak. Terpaksa mobil saya akan kembalikan. Dan saya tidak punya mobil lagi. Mudah-mudahan Ibu Ketua Aisyah mengizinkan saya membeli mobil rumah sakit. Ambulans. Hati Allah. Kenapa direktur rumah sakit harus naik mobil mewah? Supaya orang lihat itu rumah sakit hebat sekali. Direkturnya naik Fortuner, kalau perlu Alphard. Saya bilang sama Pak Sabara bilang, baru kita pakai motor dengan sekolah akan. Ya inilah mungkin masih banyak sebetulnya, tapi saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk kedokteran holistik masih ada, masih lingkungan, perilaku, masih radikal bebas, masih detoksifikasi. Insya Allah pada kesempatan berikut. Saya mohon maaf jika ada yang kurang dari penuturan saya. Nasr minallah, fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.